Saat KL berjalan keluar arena terapung menuju kota, langkahnya tiba-tiba berhenti, seseorang sudah berdiri di tengah jalan batu kota, aura berat langsung menyelimuti seluruh area. Pria itu mengenakan mantel panjang hitam keabu-abuan dengan rambut putih pendek dan mata dingin seperti serigala tua level 8 awal, dan jauh lebih kuat dibanding pendekar saga. Namaku Farken, wakil pemimpin hantu utara. Tatapannya menatap KL tajam, aku ingin mencoba kemampuanmu. Langit kota utara mulai berubah gelap, awan hitam bergerak perlahan menutupi cahaya matahari ketika aura Farken mulai dilepaskan sepenuhnya. Tekanan level 8 awal langsung menghantam seluruh jalan utama kota, batu-batu jalan retak, jendela bangunan pecah satu persatu, para kultivator di sekitar langsung mundur panik. Tatapan Farken berubah dingin seperti monster tua yang akhirnya menemukan mangsa menarik. Sudah lama, aku tidak menemukan lawan yang membuatku ingin serius. Tombak hitam panjang perlahan muncul di tangannya, seluruh tombak dipenuhi rune abu gelap yang terus bergerak seperti roh hidup, aura kematian langsung memenuhi udara, arwah penghancur langit. Farken menusukkan tombaknya ke tanah. Kabut hitam pekat langsung meledak ke segala arah seperti badai kegelapan dalam hitungan detik. Seluruh area berubah menjadi dunia hitam kelam, domain kabut neraka utara. Di dalam domain itu, ribuan bayangan roh hitam mulai muncul dari lantai kota seperti arwah mati yang dibangunkan paksa. Suhu udara turun drastis. Setiap langkah roh-roh itu membuat energi spiritual di sekitar KL mulai ditekan perlahan. Tatapan KL sedikit menyipit, ia akhirnya mulai memahami kenapa Farken mampu menjadi wakil pemimpin hantu utara domain ini. Bukan domain biasa, namun Farken belum selesai, tubuhnya tiba-tiba menghilang, langkah hantu penghilang jiwa. Bayangan Farken muncul tepat di belakang KL sambil mengayunkan tombaknya, tebasan pemakan roh. Ledakan energi hitam langsung membelah jalan kota, namun tepat sebelum serangan mengenai tubuh KL. Langkah 9 mistis aktif, tubuh KL menghilang seperti bayangan petir. Serangan Farken langsung menghancurkan setengah jalan utama kota. Plain text, KL akhirnya bergerak serius, tangannya perlahan menyentuh gagang Dravenfrost di punggungnya. Shinggi. Pedang hitam dengan ukiran naga api dan naga es langsung keluar perlahan, cahaya biru samar menyelimuti seluruh bilah pedang. Tatapan Farken berubah lebih serius, ia bisa merasakan tekanan aneh dari pedang itu. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, KL sudah bergerak, gerak bayangan petir. Tubuh KL langsung berubah menjadi kilatan cahaya hitam biru yang menghilang dari pandangan, mata Farken membelalak, terlalu cepat kelang. Pedang KL langsung berbenturan dengan tombak hitamnya, gelombang energi langsung menghancurkan bangunan di sekitar mereka. Namun KL tidak berhenti, ilmu pedang 1000 bayangan. Wush! Wush! Ratusan bayangan pedang mulai muncul di udara. Lalu ribuan, seluruh domain hitam Farken langsung dipenuhi cahaya pedang hitam biru. Farken segera meraung, dinding hantu abadi. Kabut hitam langsung membentuk ribuan lapisan pertahanan di sekeliling tubuhnya, namun, cerak! Lapisan pertama langsung pecah, cerak! Lapisan kedua ikut hancur, mata Farken langsung berubah serius total. Ia akhirnya memahami satu hal. Pemuda di depannya, benar-benar monster. Pertarungan semakin menghancurkan kota, langit utara terus bergetar akibat benturan energi level 8, Farken akhirnya mengangkat kedua tangannya, ribuan roh hitam di dalam domain langsung berkumpul menjadi satu monster raksasa menyerupai iblis kabut, roh raja neraka utara. Monster hitam raksasa itu langsung meraung ke arah langit, tekanan domain meningkat berkali-kali lipat. Beberapa kultivator level 6 di kejauhan bahkan langsung muntah darah hanya karena terkena sisa tekanannya. Tatapan KL perlahan berubah dingin lalu, untuk pertama kalinya, 3 elemen muncul bersamaan, api biru surgawi mulai menyelimuti sisi kanan tubuh KL, es absolut membentuk lapisan kristal putih biru di sisi kirinya, sementara petir biru surgawi mulai bergerak liar di udara seperti naga langit. Seluruh kota langsung terguncang, tatapan semua orang berubah ketakutan, bahkan Farken membeku sesaat. Api, es, petir, 3 elemen sekaligus. Namun KL sudah melangkah maju, ilmu pedang 1000 bayangan, fusi 3 elemen. Wush wush. Ribuan pedang energi muncul di seluruh langit domain. Namun sekarang, setiap pedang dipenuhi 3 elemen sekaligus, api biru membakar ruang, es absolut membekukan energi, petir surgawi merobek langit dalam satu ayunan. Seluruh langit domain langsung dipenuhi hujan pedang 3 elemen. Monster roh raksasa milik Farken langsung tercabik-cabik dalam sekejap, cerak. Domain kabut neraka utara mulai retak besar, Farken langsung meraung marah. Aku belum kalah. Seluruh energi domainnya mulai dikumpulkan ke tombaknya. Tombak hitam itu berubah menjadi cahaya kegelapan raksasa.
Teknik tombak pemusnah langit hantu. Langit kota seperti terbelah, namun KL tetap tenang, ia perlahan menarik napas selalu. Tinju Dewa Seribu, fusi 3 elemen. Durr. KL melesat maju sambil membawa 3 elemen sekaligus di tinjunya. Tinju itu langsung menghantam tombak Farken. Dalam sepersekian detik, api biru menghancurkan energi tombak, es absolut membekukan domain, petir surgawi meledakkan seluruh pertahanan Farken dari dalam keras. Domain kabut neraka utara langsung hancur total, tubuh Farken terpental ke udara dengan seluruh meridian pecah. Namun KL sudah muncul tepat di depannya, tatapan dinginnya tidak berubah sedikit pun buk. Tinju Dewa Seribu menghantam dada Farken secara langsung, tubuh wakil pemimpin hantu utara langsung meledak di udara, darah menyebar ke seluruh langit kota sunyi, benar-benar sunyi. Seluruh kultivator di kota hanya bisa menatap KL dengan wajah pucat monster muda dari selatan. Baru saja membunuh wakil pemimpin hantu utara level 8 awal secara langsung. Jalan utama kota utara masih dipenuhi keheningan setelah kematian Farken, bekas kehancuran pertarungan level 8 masih terlihat jelas di mana-mana. Bangunan retak, jalan batu hancur, dan sisa petir biru masih bergerak samar di udara, namun di tengah suasana mencekam itu, KL justru berjalan santai seperti tidak terjadi apa-apa, jubah hitamnya bergerak perlahan tertiup angin malam. Sementara para kultivator di sekitar hanya bisa menyingkir diam-diam memberi jalan. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat, tidak ada seorang pun yang berani menahan langkahnya, monster muda dari selatan. Kini benar-benar menjadi nama yang membuat seluruh kota gemetar, namun tepat saat KL melewati salah satu gang batu panjang, sebuah tangan kecil tiba-tiba menarik lengan bajunya, KL. KL sedikit menoleh. Wanita misterius itu kembali muncul dengan napas sedikit terburu-buru. Penutup kepala lusuhnya masih menutupi sebagian wajah, namun matanya terlihat jelas dipenuhi kecemasan. Kita harus pergi sekarang. Tatapan wanita itu bergerak cepat ke sekitar jalan. Hantu utara tidak akan diam setelah wakil pemimpin mereka mati. Taring hitam juga sedang mencarimu. Kalau kau tetap di sini, aku lapar. Wanita itu langsung membeku. KL menatapnya tenang. Aku belum makan sejak keluar dari rumah tua. Keheningan aneh langsung muncul beberapa detik. Wanita misterius itu seperti tidak percaya dengan jawaban yang baru saja didengarnya. KL, kau baru saja membunuh wakil pemimpin hantu utara. Seluruh kota sedang panik. Tapi kau malah memikirkan makan? KL menjawab datar, bertarung membuat lapar. Wanita misterius itu akhirnya hanya bisa memejamkan mata sambil menghela napas panjang untuk pertama kalinya. Ia benar-benar merasa tidak bisa memahami pemuda di depannya. Awalnya KL berniat pergi ke restoran terbesar pusat kota. Namun wanita misterius itu langsung menolak keras, kalau kau masuk restoran mewah sekarang, seluruh kota langsung tahu lokasi kita. Akhirnya, wanita itu membawa KL menuju area pinggir kota utara yang jauh lebih tenang. Tempat itu berada di atas tebing batu tinggi yang langsung menghadap lautan utara. Pemandangannya sangat indah, lampu-lampu kota terlihat menyala seperti bintang di bawah langit malam. Sementara angin laut dingin bergerak perlahan melewati tebing, di sana hanya ada warung kecil sederhana dengan meja kayu tua menghadap laut, tidak ramai, tidak mencolok, namun justru terasa tenang. KL duduk santai di kursi kayu sambil melihat pemandangan kota. Sementara wanita misterius itu duduk di depannya sambil terus sesekali memperhatikan sekitar dengan waspada. Tidak lama kemudian, makanan mulai datang, sup hangat khas utara, daging panggang binatang mistis, dan teh panas beraroma daun es utara. Beberapa menit pertama mereka makan dalam diam, namun anehnya, suasana itu terasa jauh lebih nyaman dibanding sebelumnya. Tidak ada tekanan, tidak ada pertarungan, tidak ada pembicaraan tentang organisasi hitam. Hanya suara angin laut malam dan cahaya kota utara di kejauhan. KL perlahan meletakkan cangkir tehnya, tatapannya mengarah pada wanita di depannya. Kau belum memberitahu namamu. Wanita misterius itu sedikit terdiam, angin malam perlahan meniup rambut hitam panjang yang tersembunyi di balik penutup kepalanya. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia berbicara pelan, Elena. KL mengangguk ringan, Elena. Nama itu terasa lembut di tengah dinginnya malam utara, namun KL segera menyadari sesuatu. Hanya Elena? Wanita itu langsung mengalihkan pandangan ke arah laut, tatapannya berubah sedikit lebih dalam, nama belakangku. Lebih baik tidak kau ketahui sekarang. Keheningan kembali turun, namun KL tidak bertanya lebih jauh. Ia bisa merasakan bahwa nama belakang gadis itu kemungkinan jauh lebih merepotkan dibanding organisasi taring hitam ataupun hantu utara. Elena perlahan kembali menatap KL, tatapannya kali ini jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Aku benar-benar tidak menyangka. KL sedikit mengangkat alis, Elena tersenyum tipis. Orang yang paling dicari di kota saat ini, justru duduk santai makan malam di pinggir laut. KL hanya meminum tehnya perlahan, kalau panik terus, makanannya jadi tidak enak.
Malam semakin larut, cahaya kota utara terus bersinar di kejauhan seperti lautan bintang, namun jauh di balik ketenangan itu. Dua organisasi besar wilayah utara mulai bergerak bersamaan. Taring Hitam memburu KL karena penghinaan dan kematian anggota mereka, Hantu Utara memburu KL karena kematian wakil pemimpin mereka. Dan di tengah semua itu, Elena diam-diam memegang sesuatu di balik pakaiannya. Cahaya biru samar kembali muncul beberapa detik sebelum menghilang. Tatapan Elena perlahan berubah rumit, karena ia tahu satu hal. Cepat atau lambat, KL akan mengetahui alasan sebenarnya kenapa seluruh wilayah utara mulai bergerak gila mencarinya. Cahaya tiga elemen perlahan menghilang dari dalam rumah tua. Udara yang sebelumnya dipenuhi tekanan mengerikan mulai kembali tenang. Namun suasana di ruangan itu sudah berbeda sepenuhnya. KL Draven perlahan membuka matanya. Tatapan hitam dinginnya kini terasa jauh lebih dalam dibanding sebelumnya. Bahkan udara di sekitar tubuhnya seolah bergerak lebih berat hanya karena keberadaannya. Wanita misterius itu langsung menatap KL tanpa berkedip. Ia benar-benar masih sulit percaya, pemuda yang baru dikenalnya beberapa minggu lalu baru saja berhasil melewati gerbang yang gagal dilewati ribuan kultivator selama puluhan tahun level 8. Ranah para monster sesungguhnya. Sementara di sisi lain ruangan, kakek tua itu hanya tersenyum kecil sambil mengelus janggut putihnya. Bagus. Jauh lebih bagus dari perkiraanku. Tatapannya perlahan berubah serius, tapi jangan terburu-buru keluar. Level 8 bukan sesuatu yang bisa langsung digunakan sembarangan. KL perlahan mengangguk, ia sendiri bisa merasakan perubahan besar di tubuhnya. Energi di dalam meridiannya masih bergerak liar seperti badai yang belum sepenuhnya stabil. Kakek tua itu kembali berbicara, dan satu hal lagi, tatapannya mengarah keluar rumah. Yang akan kau hadapi nanti bukan hanya kultivator monster, tetapi juga binatang mistis level 8 ke atas. Keheningan turun beberapa detik, lalu kakek tua itu tersenyum tipis. Naikkan seluruh binatang mistismu. Kalau tidak, mereka hanya akan tertinggal jauh di belakangmu. Sebelum pergi, langkah kakek tua itu berhenti sesaat di depan pintu kayu tua. Ada satu hal lagi yang sebenarnya sangat penting untuk membuat seluruh kemampuanmu mencapai tingkat sempurna. Tatapan tuanya perlahan menoleh sedikit ke arah KL, tapi belum sekarang. Nanti saja, kalau kau sudah benar-benar siap. Dan sebelum KL sempat bertanya, sosok kakek tua itu sudah menghilang begitu saja tanpa meninggalkan aura sedikit pun. Setelah menenangkan energi di tubuhnya selama beberapa hari, KL akhirnya memanggil seluruh binatang mistisnya Boom. Ruang di dalam rumah tua langsung dipenuhi tekanan mengerikan. Skyflower Wing muncul pertama. Api biru perak di sayapnya kini jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Venom Shade Serpent melingkar di seluruh ruangan seperti naga bayangan raksasa dengan sisik hitam keemasan yang semakin tebal. Lalu dua harimau putih muncul, dan bahkan KL sedikit terdiam melihat perubahan mereka. Kedua harimau itu kini telah mencapai level 8, tubuh mereka jauh lebih besar dengan bulu putih bercahaya seperti salju surgawi. Namun perubahan terbesar berada di punggung mereka. Sepasang sayap es raksasa kini terbentuk sempurna saat salah satu harimau membuka mulutnya. Cerak! Udara di depannya langsung membeku total. Lapisan es biru pekat bahkan mampu membekukan ruang beberapa detik. Wanita misterius itu langsung mundur kaget melihat tekanan kedua harimau tersebut. Namun kejutan belum selesai. Kilin perlahan muncul terakhir. Aura spasial di sekitarnya kini jauh lebih berat dibanding sebelumnya. Bahkan ruang di dekat tubuhnya terlihat sedikit terdistorsi. KL mengeluarkan puluhan ramuan kuno dan inti energi tingkat tinggi yang sebelumnya diperoleh dari markas sekte bayangan dan berbagai monster selatan. Ia membagi semuanya tanpa ragu. Skyflower Wing dan Venom diberikan ramuan untuk menstabilkan kekuatan level 8 mereka. Namun untuk dua harimau putih, KL memberikan lebih banyak energi lagi. Ia ingin mereka mendekati level 9 dan untuk Kilin, KL bahkan memberikan inti energi kuno terbaik miliknya. Tatapan KL perlahan menyipit. Kalau kau berhasil naik ke level 9, bahkan wilayah utara akan mulai takut padamu. 1 minggu berlalu dengan cepat. Selama waktu itu, KL terus menstabilkan fondasi level 8 miliknya hingga akhirnya energi tiga elemennya mulai benar-benar menyatu sempurna. Namun pagi itu, KL akhirnya berdiri dari tempat kultivasinya. Ia kembali mengenakan jubah hitam berlapis khasnya, lalu perlahan seluruh aura level 8 miliknya ditekan turun lagi, sampai akhirnya hanya tersisa aura level 5 puncak. Wanita misterius itu langsung menatap KL dengan cemas. Kau benar-benar mau keluar sekarang? KL menjawab santai, kalau terus berdiam diri, seluruh kota akan semakin kacau. Tatapan KL perlahan mengarah ke wanita itu, dan kau juga jangan keluar. Wanita misterius itu sedikit terdiam. KL melanjutkan tenang, organisasi Taring Hitam mencarimu jauh lebih serius dibanding mencariku. Benda yang kau curi,
Jelas bukan barang biasa. Langit kota perbatasan utara sangat cerah hari itu. Cahaya matahari memantul di seluruh bangunan batu raksasa dan kapal terbang yang bergerak perlahan di udara. Namun begitu KL berjalan memasuki jalan utama, suasana langsung berubah aneh. Banyak orang mulai berhenti berbicara, beberapa kultivator langsung mengenalinya. Itu dia, pemuda berjubah hitam. Monster muda yang mengalahkan pendekar Saga. Tatapan penuh waspada mulai mengikuti langkah KL kemanapun ia berjalan, namun KL tetap santai, seolah seluruh perhatian itu tidak berarti apapun baginya. Beberapa saat kemudian, KL tiba di pusat kota, dan di sana, ribuan orang ternyata sedang berkumpul mengelilingi pelabuhan terapung raksasa. Puluhan kapal besar melayang di udara membawa para penonton menuju arena pertarungan terapung. Arena itu sangat besar, sebuah pulau batu raksasa melayang di tengah langit dengan formasi energi besar mengelilinginya. KL akhirnya ikut menaiki salah satu kapal setelah membayar biaya masuk. Tidak lama kemudian, ia tiba di area penonton VIP. Dari tempat itu, seluruh arena terlihat jelas, dan tepat di tengah arena, dua kultivator sudah berdiri saling berhadapan. Salah satu petarung mengenakan jubah hitam dengan lambang taring gelap di dada, anggota organisasi taring hitam, sementara lawannya mengenakan pakaian abu gelap panjang dengan topeng putih setengah wajah, lambang kabut hitam terlihat di bahunya, hantu utara. Seluruh penonton langsung mulai bersorak, kedua petarung itu sama-sama berada di level 7 puncak. Dan begitu pertarungan dimulai, dur! Aura keduanya langsung meledak memenuhi arena. Pertarungan berlangsung brutal, langit arena dipenuhi ledakan energi hitam dan kabut dingin. Anggota taring hitam menggunakan teknik cakar bayangan yang mampu merobek udara, namun anggota hantu utara jauh lebih tenang, gerakannya seperti roh sulit diprediksi. Setelah puluhan bentrokan, anggota hantu utara akhirnya mengaktifkan domainnya. Domain hantu 1000 arwah, kabut hitam langsung memenuhi arena dalam beberapa detik. Anggota taring hitam kehilangan arah, dan ceraash. Pedang hitam anggota hantu utara langsung menembus dada lawannya, arena langsung gempar, pemenang akhirnya diputuskan, hantu utara menang. Namun tepat setelah pertarungan selesai, situasi berubah. Salah satu tetua hantu utara tiba-tiba menatap KL dari kejauhan, tatapannya langsung menyipit. Ia mengenali wajah KL, pemuda itu, yang mengalahkan dua anggota taring hitam. Keheningan turun sesaat, lalu senyum tipis muncul di wajah tetua itu, menarik. Saat KL berjalan keluar arena terapung menuju kota, langkahnya tiba-tiba berhenti. Seseorang sudah berdiri di tengah jalan batu kota, aura berat langsung menyelimuti seluruh area. Pria itu mengenakan mantel panjang hitam keabu-abuan dengan rambut putih pendek dan mata dingin seperti serigala tua level 8 awal, dan jauh lebih kuat dibanding pendekar Saga. Namaku Farken, wakil pemimpin hantu utara. Tatapannya menatap KL tajam, aku ingin mencoba kemampuanmu. Langit kota utara mulai berubah gelap. Awan hitam bergerak perlahan menutupi cahaya matahari ketika aura Farken mulai dilepaskan sepenuhnya. Tekanan level 8 awal langsung menghantam seluruh jalan utama kota, batu-batu jalan retak, jendela bangunan pecah satu persatu, para kultivator di sekitar langsung mundur panik. Tatapan Farken berubah dingin seperti monster tua yang akhirnya menemukan mangsa menarik. Sudah lama, aku tidak menemukan lawan yang membuatku ingin serius. Tombak hitam panjang perlahan muncul di tangannya, seluruh tombak dipenuhi rune abu gelap yang terus bergerak seperti roh hidup, aura kematian langsung memenuhi udara, arwah penghancur langit. Farken menusukkan tombaknya ke tanah. Kabut hitam pekat langsung meledak ke segala arah seperti badai kegelapan dalam hitungan detik. Seluruh area berubah menjadi dunia hitam kelam, domain kabut neraka utara. Di dalam domain itu, ribuan bayangan roh hitam mulai muncul dari lantai kota seperti arwah mati yang dibangunkan paksa. Suhu udara turun drastis. Setiap langkah roh-roh itu membuat energi spiritual di sekitar KL mulai ditekan perlahan. Tatapan KL sedikit menyipit, ia akhirnya mulai memahami kenapa Farken mampu menjadi wakil pemimpin hantu utara domain ini. Bukan domain biasa, namun Farken belum selesai, tubuhnya tiba-tiba menghilang, langkah hantu penghilang jiwa. Bayangan Farken muncul tepat di belakang KL sambil mengayunkan tombaknya, tebasan pemakan roh. Ledakan energi hitam langsung membelah jalan kota, namun tepat sebelum serangan mengenai tubuh KL, langkah 9 mistis aktif, tubuh KL menghilang seperti bayangan petir. Serangan Farken langsung menghancurkan setengah jalan utama kota. Plain text, KL akhirnya bergerak serius, tangannya perlahan menyentuh gagang Dravenfrost di punggungnya, Shihinggi. Pedang hitam dengan ukiran naga api dan naga es langsung keluar perlahan, cahaya biru samar menyelimuti seluruh bilah pedang. Tatapan Farken berubah lebih serius, ia bisa merasakan tekanan aneh dari pedang itu. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, KL sudah bergerak, gerak bayangan petir.
Tubuh KL langsung berubah menjadi kilatan cahaya hitam biru yang menghilang dari pandangan, mata Farken membelalak, terlalu cepat kelang. Pedang KL langsung berbenturan dengan tombak hitamnya, gelombang energi langsung menghancurkan bangunan di sekitar mereka. Namun KL tidak berhenti, ilmu pedang seribu bayangan. Wus! Wus! Ratusan bayangan pedang mulai muncul di udara. Lalu ribuan, seluruh domain hitam Farken langsung dipenuhi cahaya pedang hitam biru. Farken segera meraung, dinding hantu abadi. Kabut hitam langsung membentuk ribuan lapisan pertahanan di sekeliling tubuhnya, namun, cerak! Lapisan pertama langsung pecah, cerak! Lapisan kedua ikut hancur, mata Farken langsung berubah serius total. Ia akhirnya memahami satu hal. Pemuda di depannya, benar-benar monster. Pertarungan semakin menghancurkan kota, langit utara terus bergetar akibat benturan energi level 8, Farken akhirnya mengangkat kedua tangannya, ribuan roh hitam di dalam domain langsung berkumpul menjadi satu monster raksasa menyerupai iblis kabut, roh Raja Neraka Utara. Monster hitam raksasa itu langsung meraung ke arah langit, tekanan domain meningkat berkali-kali lipat. Beberapa kultivator level 6 di kejauhan bahkan langsung muntah darah hanya karena terkena sisa tekanannya. Tatapan KL perlahan berubah dingin lalu, untuk pertama kalinya. 3 elemen muncul bersamaan, api biru surgawi mulai menyelimuti sisi kanan tubuh KL, es absolut membentuk lapisan kristal putih biru di sisi kirinya, sementara petir biru surgawi mulai bergerak liar di udara seperti naga langit. Dur! Seluruh kota langsung terguncang, tatapan semua orang berubah ketakutan, bahkan Farken membeku sesaat. Api, es, petir, 3 elemen sekaligus. Namun KL sudah melangkah maju, ilmu pedang seribu bayangan, fusi 3 elemen. Wus wus. Ribuan pedang energi muncul di seluruh langit domain. Namun sekarang, setiap pedang dipenuhi 3 elemen sekaligus, api biru membakar ruang, es absolut membekukan energi, petir surgawi merobek langit dalam satu ayunan. Seluruh langit domain langsung dipenuhi hujan pedang 3 elemen duar. Monster roh raksasa milik Farken langsung tercabik-cabik dalam sekejap, cerak. Domain kabut neraka utara mulai retak besar, Farken langsung meraung marah. Aku belum kalah. Seluruh energi domainnya mulai dikumpulkan ke tombaknya. Tombak hitam itu berubah menjadi cahaya kegelapan raksasa, teknik tombak pemusnah langit hantu. Langit kota seperti terbelah, namun KL tetap tenang, ia perlahan menarik napas selalu. Tinju Dewa Seribu, fusi 3 elemen. Dur! KL melesat maju sambil membawa 3 elemen sekaligus di tinjunya. Tinju itu langsung menghantam tombak Farken. Dalam sepersekian detik, api biru menghancurkan energi tombak, es absolut membekukan domain, petir surgawi meledakkan seluruh pertahanan Farken dari dalam keras. Domain kabut neraka utara langsung hancur total, tubuh Farken terpental ke udara dengan seluruh meridian pecah. Namun KL sudah muncul tepat di depannya, tatapan dinginnya tidak berubah sedikit pun, buk. Tinju Dewa Seribu menghantam dada Farken secara langsung, tubuh wakil pemimpin hantu utara langsung meledak di udara, darah menyebar ke seluruh langit kota, sunyi, benar-benar sunyi. Seluruh kultivator di kota hanya bisa menatap KL dengan wajah pucat monster muda dari selatan. Baru saja membunuh wakil pemimpin hantu utara level 8 awal secara langsung. Jalan utama kota utara masih dipenuhi keheningan setelah kematian Farken, bekas kehancuran pertarungan level 8 masih terlihat jelas di mana-mana. Bangunan retak, jalan batu hancur, dan sisa petir biru masih bergerak samar di udara, namun di tengah suasana mencekam itu, KL justru berjalan santai seperti tidak terjadi apa-apa, jubah hitamnya bergerak perlahan tertiup angin malam. Sementara para kultivator di sekitar hanya bisa menyingkir diam-diam memberi jalan. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat, tidak ada seorang pun yang berani menahan langkahnya, monster muda dari selatan. Kini benar-benar menjadi nama yang membuat seluruh kota gemetar, namun tepat saat KL melewati salah satu gang batu panjang, sebuah tangan kecil tiba-tiba menarik lengan bajunya, KL sedikit menoleh. Wanita misterius itu kembali muncul dengan napas sedikit terburu-buru. Penutup kepala lusuhnya masih menutupi sebagian wajah, namun matanya terlihat jelas dipenuhi kecemasan. Kita harus pergi sekarang. Tatapan wanita itu bergerak cepat ke sekitar jalan. Hantu utara tidak akan diam setelah wakil pemimpin mereka mati. Taring hitam juga sedang mencarimu. Kalau kau tetap di sini, aku lapar. Wanita itu langsung membeku. KL menatapnya tenang. Aku belum makan sejak keluar dari rumah tua. Keheningan aneh langsung muncul beberapa detik. Wanita misterius itu seperti tidak percaya dengan jawaban yang baru saja didengarnya. KL, kau baru saja membunuh wakil pemimpin hantu utara. Seluruh kota sedang panik. Tapi kau malah memikirkan makan?
KL menjawab datar, bertarung membuat lapar. Wanita misterius itu akhirnya hanya bisa memejamkan mata sambil menghela napas panjang untuk pertama kalinya. Ia benar-benar merasa tidak bisa memahami pemuda di depannya. Awalnya KL berniat pergi ke restoran terbesar pusat kota. Namun wanita misterius itu langsung menolak keras, "Kalau kau masuk restoran mewah sekarang, seluruh kota langsung tahu lokasi kita." Akhirnya, wanita itu membawa KL menuju area pinggir kota utara yang jauh lebih tenang. Tempat itu berada di atas tebing batu tinggi yang langsung menghadap lautan utara. Pemandangannya sangat indah, lampu-lampu kota terlihat menyala seperti bintang di bawah langit malam. Sementara angin laut dingin bergerak perlahan melewati tebing, di sana hanya ada warung kecil sederhana dengan meja kayu tua menghadap laut, tidak ramai, tidak mencolok, namun justru terasa tenang. KL duduk santai di kursi kayu sambil melihat pemandangan kota. Sementara wanita misterius itu duduk di depannya sambil terus sesekali memperhatikan sekitar dengan waspada. Tidak lama kemudian, makanan mulai datang, sup hangat khas utara, daging panggang binatang mistis, dan teh panas beraroma daun es utara. Beberapa menit pertama mereka makan dalam diam, namun anehnya, suasana itu terasa jauh lebih nyaman dibanding sebelumnya. Tidak ada tekanan, tidak ada pertarungan, tidak ada pembicaraan tentang organisasi hitam. Hanya suara angin laut malam dan cahaya kota utara di kejauhan. KL perlahan meletakkan cangkir tehnya, tatapannya mengarah pada wanita di depannya. "Kau belum memberitahu namamu." Wanita misterius itu sedikit terdiam, angin malam perlahan meniup rambut hitam panjang yang tersembunyi di balik penutup kepalanya. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia berbicara pelan, "Elena." KL mengangguk ringan, "Elena." Nama itu terasa lembut di tengah dinginnya malam utara, namun KL segera menyadari sesuatu. "Hanya Elena?" Wanita itu langsung mengalihkan pandangan ke arah laut, tatapannya berubah sedikit lebih dalam, "Nama belakangku. Lebih baik tidak kau ketahui sekarang." Keheningan kembali turun, namun KL tidak bertanya lebih jauh. Ia bisa merasakan bahwa nama belakang gadis itu kemungkinan jauh lebih merepotkan dibanding organisasi taring hitam ataupun hantu utara. Elena perlahan kembali menatap KL, tatapannya kali ini jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. "Aku benar-benar tidak menyangka." KL sedikit mengangkat alis, Elena tersenyum tipis. Orang yang paling dicari di kota saat ini, justru duduk santai makan malam di pinggir laut. KL hanya meminum tehnya perlahan, kalau panik terus, makanannya jadi tidak enak. Malam semakin larut, cahaya kota utara terus bersinar di kejauhan seperti lautan bintang, namun jauh di balik ketenangan itu. Dua organisasi besar wilayah utara mulai bergerak bersamaan, taring hitam memburu KL karena penghinaan dan kematian anggota mereka, hantu utara memburu KL karena kematian wakil pemimpin mereka. Dan di tengah semua itu, Elena diam-diam memegang sesuatu di balik pakaiannya. Cahaya biru samar kembali muncul beberapa detik sebelum menghilang. Tatapan Elena perlahan berubah rumit, karena ia tahu satu hal. Cepat atau lambat, KL akan mengetahui alasan sebenarnya kenapa seluruh wilayah utara mulai bergerak gila mencarinya.